Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati an-nasi sanawatun khadda'an yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwalu fiha al-amin wa yantiqu fiha al-ruwaybidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tabih yatakallamu fi amril 'ammah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan saat ini dicatat oleh Allah sebagai catatan amal takwa yang akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkan selalu kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah pada khutbah Jumat kali ini, izinkan khatib untuk mewasiatkan, khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Marilah kita untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab iman dan takwa adalah merupakan kunci, merupakan modal terbesar, dan merupakan satu-satunya bagi kita alat untuk kita bisa mendapatkan kelezatan di surga kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam. Kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga, kalian tidak akan pernah merasakan lezatnya surga, kecuali di dalam hati dan jiwa-jiwa kalian ada satu nilai apa yang disebut dengan iman dan takwa kepada Allah. Jelas iman dan takwa adalah kunci bagi kita untuk bisa merasakan lezatnya surga. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara tentang iman, berbicara tentang takwa adalah berbicara tentang esensi kita beragama Islam. Definisi takwa sebagaimana yang telah masyhur dan familiar di telinga kita, yang disebut dengan takwa adalah imtitsal awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah yang Allah wajibkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangannya. Lain halnya dengan definisi menurut agama. Ada lagi ketika sahabat Nabi Imam Ali yang bernama lengkap Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Imam Ali, ya Ali, apa yang disebut
disebut dengan takwa, maka Sayyidina Ali menjawab dengan 3 poin, dengan 4 poin. Kata Sayyidina Ali, yang disebut dengan takwa itu yang pertama adalah al-khawfu minal jamil. Orang yang bertakwa itu cirinya, identitas yang pertama adalah dia yang selalu merasa takut akan hadirnya, akan penglihatan, akan pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang beriman dan bertakwa akan muncul dalam satu sikap di dalam tubuhnya apa yang disebut dengan ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang selalu beribadah kepada Allah seakan-akan dia selalu melihat Allah, tetapi meskipun tidak punya perasaan seperti itu harus dicamkan di dalam jiwa-jiwa orang yang beriman. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Seandainya kita tidak merasa melihat Allah, sesungguhnya Allah selalu melihat kita dimanapun dan kapanpun. Itu definisi takwa yang pertama menurut Imam Ali. Yang kedua menurut Imam Ali adalah al-amal bitanzil, orang-orang yang selalu berinteraksi, mengkaji, mentadaburi, juga mengamalkan isi dan ajaran Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dan sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai wahyu terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak hanya saja sebagai wahyu Allah. Al-Quran memiliki banyak sekali fungsi dan kegunaan bagi umat Islam yang tentunya bila seorang manusia mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran, artinya kehidupannya tidak akan pernah tersesat. Hadirin rahimakumullah, poin yang ketiga kata Imam Ali yang disebut dengan takwa adalah al-qanaatu bil qalil. Orang yang selalu merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit. Dalam istilah ilmu tasawuf yang dinamakan qanaat, dalam arti kata Sunda adalah ngalap cukup puluh ayat. Itu yang disebut dengan qanaat. Salah seorang ulama pengarang kitab tasawuf pernah mengatakan, waqna bitarkil mustaha wal mafahiri mimman amin wa malabisin wa manazila. Qanaatlah kalian, merasa cukuplah kalian dari menghindari al-mustaha, sesuatu yang diminta hawa nafsu. Yang pertama, min malabisin, dari gaya berpakaian yang bermewah-mewahan, wa manazilin, wa malabisin, dan tempat tinggal, wa manazilin, dan tempat tinggal, wa amin, dan cara makan. Itulah proses dan aplikasi tentang makna qanaat dalam kehidupan kita. Poin yang keempat menurut Imam Ali yang disebut dengan takwa adalah al-istiqdad li yaumir rahil. Orang-orang yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari di mana seluruh amal ibadah kita akan diperhitungkan. Seluruh kelakuan, seluruh perbuatan, seluruh aktivitas kita di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-istiqdad li yaumir rahil, orang-orang yang selalu persiapan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Itulah makna orang-orang yang bertakwa menurut Imam Ali. Lantas kenapa takwa begitu penting? Sehingga di ujung ayat perintah puasa Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Beberapa bahkan puluhan ayat Allah selalu memberikan ujung pada ayatnya agar kalian menjadi takwa. Kenapa takwa begitu penting? Sehingga ulama-ulama fikih menjadikan wasiat takwa sebagai salah satu daripada rukun khutbah Jumat. Sehingga apabila ada seorang khatib ketika khutbah tidak menyampaikan wasiat takwa, maka khutbah Jumatnya, sholat Jumatnya tidak sah. Artinya ada sesuatu yang sangat penting, sangat urgent, sangat istimewa di balik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib akan menyampaikan beberapa poin singkat tentang kenapa takwa begitu penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam.
Yang pertama, takwa kenapa begitu istimewa? Apa keutamaan bagi orang-orang takwa yang Allah berikan? Yang pertama, takwa adalah bekal terbaik untuk menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, anak yang ganteng, rumah yang mewah, kendaraan yang besar, istri yang cantik, jabatan yang luhur, yang tinggi, akan tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah ketika tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab kata Allah, sesungguhnya bekal terbaik untuk kita menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak tidak ada lagi, hanyalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal kalian, sebab tidak ada bekal terbaik untuk menuju kehidupan di akhir kelak, hanyalah satu, takwa kepada Allah. Inilah esensi yang pertama kenapa takwa begitu penting dalam kehidupan umat manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Poin yang kedua, kenapa takwa begitu penting dan menjadi esensi dalam kehidupan beragama Islam? Yang kedua, sebab orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan, Allah akan memberikan solusi dari seluruh problematika kehidupan. Kehidupan manusia ini tidak selamanya mulus. Dinamika kehidupan manusia ini berubah-ubah. Kadang karir kita naik, kadang usaha kita lancar, kadang rugi, bisnis kadang untung, kadang hanya meninggalkan utang. Hubungan berumah tangga kadang-kadang harmonis, kadang-kadang acak-acakan. Hubungan bertetangga kadang baik, kadang tidak. Begitupun dengan hal yang lebih luas, hubungan bernegara, tata cara mengatur tatanan kehidupan bernegara kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Maka Allah hadir di dalam Al-Quran memberikan solusi kepada umat manusia bagaimanakah cara untuk keluar dari permasalahan hidup kita, dari masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hubungan dengan sesama manusia. Kuncinya cuma satu, kata Allah, yaitu takwa kepada Allah. Makanya firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang seluas-luasnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sejarah dikatakan bahwa ada dua pertempuran besar yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah Perang Hunain. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum. Ingat tatkala kalian mengalami kekalahan besar dalam Perang Hunain, karena di dalam hati kalian ada satu nilai yang disebut dengan ujub, sombong, ego di dalam hati-hati kalian, sehingga Allah menghadiahkan kekalahan pada Perang Hunain. Begitupun ketika terjadinya Perang Uhud, umat Islam ketika itu tertipu dengan ghanimah, sehingga Allah memberikan kekalahan pada Perang Uhud. Lain halnya dengan dua perang tersebut, Allah memberikan kemenangan besar, padahal jumlah umat Islam ketika itu tidak sebanding dengan kekuatan musuh kafir Quraisy ketika itu, yaitu pada terjadi pada Perang Badar Kubra. Tetapi hebatnya, meskipun jumlah tentara Islam sedikit, pada Perang Badar Allah memberikan kemenangan besar, sehingga Badar dikatakan sebagai Badar Kubra. Kuncinya cuma satu, umat Islam ketika itu menghadirkan ketakwaan yang benar-benar takwa kepada Allah. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Yakin, nyata, telah menolong kami Allah,
kepada kalian para perang Badar, sementara di dalam hati kalian ada satu nilai yang disebut dengan adillah, rasa hina, rasa rendah diri di hadapan Allah, dan itu adalah merupakan implementasi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, informasi terkini warawiri di media sosial, media mainstream, media elektronik, media TV, di mana dunia sekarang sedang dihebohkan dengan peristiwa genosida terbesar di dunia, yaitu terjadinya pembantaian besar-besaran yang terjadi di jalur Gaza Palestina. Dan Allah telah membuktikan janjinya kepada tentara-tentara pembebasan dan tentara-tentara yang membela Masjidil Aqsa, khususnya di Palestina dan di jalur Gaza. Kenapa? Tentara-tentara Hamas yang notabene-nya adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, kesehariannya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, hafalannya minimal 30 juz, berjamaah subuhnya minimal 40 hari tidak terhenti, sholat 5 waktu tidak pernah berhenti selama hidupnya, berinteraksi dengan orang tua dengan cara yang baik, sopan, akhlaknya tinggi, dan apa kekuatan terhebat. Allah memberikan kekuatan dan kemenangan saat ini diberikan oleh Allah kepada tentara-tentara Hamas. Padahal jumlah tentara Hamas tidak sebanding dengan banyaknya tentara Zionis Natal. Kejadian saat ini persis seperti halnya terjadi yang telah terjadi dialami oleh Rasulullah ketika perang Badar, di mana kekuatan Muslim tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Tetapi itulah janji Allah yang telah Allah catat di dalam Al-Quran. Bagi siapapun orang-orang yang bertakwa, Allah akan menghadiahkan kemenangan, sebab Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar dari seluruh permasalahan umat manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Bertakwalah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, poin yang ketiga, kenapa takwa begitu penting? Sebab Allah akan mendatangkan rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga-duga kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Allah lanjutan surat At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa yang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Siti Maryam adalah merupakan ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau adalah wanita solid putra Imran. Oleh Nabi Zakaria beliau ditempatkan di mihrab masjid dan kesehariannya hanyalah ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah hebatnya, tatkala suatu hari Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam, ibunda Isa alaihissalam, ke dalam mihrab, ternyata di dalam ruangan dan kamar tersebut didapatinya banyak makanan, padahal Nabi Zakaria belum pernah mengirimkan makanan. Maka ketika ditanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kalimat ini di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria bil mihrab wajada indaha rizqa. Tatkala Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab yang mana di dalamnya terdapat Siti Maryam, maka didapatinya banyak sekali makanan. Ketika itu Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, qala ya Maryam anna laki hada, dari mana seluruh makanan ini padahal saya belum perlu mengirimkan. Apa jawaban Siti Maryam? Qala huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini semuanya dikirim dari Allah, sebab Allah akan memberikan dan mendatangkan serta menurunkan rezeki bagi orang-orang yang Allah kehendaki, terutama bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, himpitan ekonomi yang semakin sulit tidak ada lagi solusinya bagi kita selain giat bekerja, tingkatkan pula nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, kenapa takwa begitu penting kepada Allah? Sebab orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala terbesar
besar, yaitu kekal di surga. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memohon ampunan kepada Tuhan kalian. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah berikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, siang ini mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan seluruh keistimewaan serta kenikmatan di surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man shara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Gaza. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Syria. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Yaman. Allahumma ansur juyusal muslimina fi kulli buldan wa fi kulli makan. Wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'adin bihaqqi jabbarika ya rabbal alamin. Allahumma dif'ana al-bala'a wal waba'a wal ghalaa wal fitana wal mihana wasyada'id al-mukhtalifah min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah